Kembali dari veranda saya ingin memperdalam apa yang sudah kita bahas di video-video yang lalu, yaitu tentang sistem presidensial. Indonesia tuh pernah menganut sistem konon parlementer, lalu kemudian berganti dengan sistem konon juga presidensial. Sesungguhnya seperti apa sih sistem presidensial ini? Nah, ini yang ingin saya bahas ya. Jadi sistem perpolitikan ini ada yang ingin saya bahas. Ada dua yang pernah kita bahas, yang pernah kita laksanakan, yaitu sistem parlementer, di mana rakyat memilih partai politik. Nanti pada video yang akan datang saya perdalam masalah ini. Dan yang kedua adalah sistem presidensial, yaitu rakyat memilih orang, orang memilih orang. Ini yang paling pokok. Jadi dalam sistem presidensial ini, orang tidak memilih partai politik yang memilih orang dengan konsepnya, dengan visinya, dengan dengan program-program kerjanya, lalu disodorkan kepada publik untuk dipilih. Jadi tidak mewakili partai politik, orang memilih orang. Itu prinsip. Yang kedua, karena orang memilih orang, keterwakilan dirinya yang dipilih oleh rakyat itu tidak mewakili partai, tidak terkait dengan partai yang mengajukannya, yang mencalonkannya. Ansih mewakili dirinya sendiri. Oleh karena itu, presiden dipilih oleh rakyat yang banyak, ya, lebih banyak daripada anggota parlemen. Ya, walaupun dikumpulkan seluruh anggota parlemen, tidak sebanyak jumlah suara yang dikumpulkan oleh presiden. Karena itu, di sini tidak bisa anggota DPR, anggota parlemen beroposisi dengan presiden yang dipilih oleh majority. Apalagi menggulingkan, tidak boleh, tidak bisa. Itu. Yang kedua, calon presiden itu dipilih oleh partai, diajukan kepada rakyat untuk dipilih. Calon presiden itu menawarkan program seperti yang disampaikan pada setiap kampanye, janji-janji yang akan dilakukan kalau dia itu terpilih. Ya, janji kepada rakyat yang ketika dia terpilih akan menjadi program. Nah, itulah yang dipilih oleh rakyat, bukan karena dia tampan, tinggi, besar, jelek, bukan. Tapi program kerjanya, janji kepada rakyat, yang oleh Rousseau disebut dengan sebagai social contract. Nah, ketika dia terpilih, nah janji itu harus dilaksanakan. Sekarang, anggota DPR pun demikian, dia dipilih oleh rakyat dengan jumlah tertentu. Nah, apa tugasnya di dalam sistem presidensial? Tugas anggota DPR di dalam sistem presidensial itu adalah melegitimasi, ya, janji-janji presiden kepada rakyat supaya menjadi program negara. Diundangkanlah program-program atau janji-janji presiden sebagai kontrak sosial kepada rakyat menjadi program negara. Di kita ini disebut dengan APBN. Nah, itulah APBN itu isinya adalah janji kepada rakyat yang dilegitimasi secara hukum oleh anggota DPR, termasuk di dalamnya memberikan anggaran. Oleh karena itu, ya, anggota DPR di dalam sistem presidensial tidak boleh beroposisi maupun berkoalisi.
Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan hal itu, tidak punya kewenangan untuk itu. Yang harus dia lakukan adalah melegitimasi program-program yang menjadi kontrak sosial presiden pada waktu kampanye menjadi program kerja. Lantas checks and balancesnya di mana? Kritisinya di mana? Fungsi kontrolnya di mana? Nah, koridor fungsi kontrol dalam sistem presidensial untuk anggota DPR, parlemen adalah dalam koridor janji presiden itu. Misalnya presiden ingin menaikkan gaji pegawai, guru. Itu tidak boleh dikritisi, tidak boleh ditolak oleh anggota DPR. Harus didukung. Nah, kritikalnya di mana? Berapa gaji guru yang akan diberikan oleh presiden? Di situ anggota DPR berdebat, berdiskusi untuk mendapatkan angka yang terbaik. Gitu. Karena masih ada program-program yang lain. Oleh karena itu sistem presidensial ini yang disebut dengan statik, ya, statis, ya tidak terlalu gaduh, ya, karena memang hak mutlak diberikan rakyat kepada presiden. Nah, kalau di Indonesia ada koalisi dan oposisi, itu lazimnya, layaknya dilakukan di dalam sistem parlementer. Jadi sekali lagi bahwa sistem presidensial itu adalah orang memilih orang, presiden harus melaksanakan janji kampanyenya yang disebut dengan kontrak sosial dan dilegitimasi oleh anggota DPR, parlemen. Karena ini adalah janji kepada rakyat. Dia harus mengamankan, sebagai wakil rakyat di DPR, harus mengamankan janji presiden, ya, kepada rakyat. Janji presiden sebagai kontrak sosial, gitu. Pengamanannya apa? Melegitimasi menjadi undang-undang program. Apa yang disebut di kita ini adalah APBN, begitu. Ya. Jadi sekali lagi, kalau di DPR ada koalisi dan oposisi di dalam sistem presidensial, ini adalah aneh. Oleh kita jumpa pula. Ini adalah tidak lazim. Ini adalah keliru.